Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di Quran memang dijelaskan, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nanti akan ada Nabi yang bernama Ahmad di Quran. Kalau di dalam kitab mereka tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad SAW. Namanya tidak ada. Terus? Ya. Tetapi di surat Al-A'raf ayat 157 kan dijelaskan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan Taurat dan Injil ini menurut Quran yang mana? Bible yang mana gitu. Jadi kalau setelah kita pelajarin, ya Bible-nya orang Yahudi, Bible-nya orang Kristen, ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, gue berani ngomong, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tapi? Ya itu adalah memang kitab mereka sendiri gitu. Jadi baru saja kita dengarkan Dondi Tan mengatakan, Taurat Yahudi dan Bible Kristen bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada hubungannya dengan agama Islam sama sekali. Tapi si maling ayat ini akan menjilat ludahnya sendiri dalam video berikut ini. Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan Ulangan 6 ayat 4, berbunyi begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita pasti sering dengar dong, mungkin tiap hari juga kita baca kali ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu artinya paralel. Artinya kurang lebih sama. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, ahad. Ahad, ehad. Itu paralel. Sama ya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu memang bahasa yang disebut sebagai bahasa serumpun gitu, sebagai bahasa Semitik. Ya, sama-sama keturunan daripada Sem, salah satu anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada pesan yang masih berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab mereka yang kita bisa lihat dikonfirmasi oleh Quran. Ya, contohnya itu tadi salah satunya. Kemudian juga ada di Perjanjian Baru, kalau kita baca di Markus 12 ayat 29, yang disebut dengan Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus itu mengulang pesan daripada yang tadi saya baca. Mengulang pesan siapa? Pesan itu adalah pesan dari Nabi Musa alaihissalam. Diulang oleh Yesus Kristus alaihissalam. Bahwa ditanya Yesusnya, apa hukum yang terutama? Dijawab, hukum yang terutama adalah apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan yang kita baca ya. Qul huwallahu ahad. Pesannya sama. Jadi itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi inilah kelakuan para orang Islam ini, yang baru saja masuk agama Islam dan bingung dengan agamanya sendiri, lalu mulai mencari pembenaran dalam kitab suci agama Kristen dengan menebar dusta dan fitnah keji yang menjijikan. Tapi kalau dusta dan fitnah Dondi Tan ini dibantah orang Kristen, maka Dondi Tan yang akan berteriak penistaan dan melaporkan orang Kristen ke polisi. Memang mualaf seperti Dondi Tan ini benar-benar hanya mencari uang dengan menyebar dusta ke sana kemari. Banyak relevansi gitu kayak. Iya, kayak seperti gitu, ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iya kayak gitu. Iya lagi. Iya itu aku sering ngomong gitu kayak